Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari tim PBL Kelompok 5 akan mempresentasikan rancangan aplikasi jual beli skincare berbasis web. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan identitas kelompok saya. Yang pertama ada ketua, yaitu Miske Priscila. Dengan anggota yang pertama ada Marsha Olivia, yang kedua ada Putri Aulia, yang ketiga ada Christine Talia, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Sabrina Rosa. Deskripsi singkat proyek. Proyek ini bertujuan untuk membuat web aplikasi e-commerce untuk merek skincare Skintific. Aplikasi ini akan memungkinkan pengguna untuk mencari, membeli, dan mendapatkan informasi tentang produk skincare Skintific secara online. Selanjutnya, manajer proyek yaitu Ibu Dwi Amalia Purnamasari, STMCS. Capaian proyek sampai saat ini. A. Deskripsi umum aplikasi yang dibuat. Proyek ini mencakup pengembangan aplikasi berbasis web untuk platform jual beli produk perawatan kulit. Aplikasi ini akan dilengkapi dengan fitur utama seperti registrasi dan autentikasi pengguna, manajemen data, pencarian dan filter produk, respon otomatis, integrasi dengan database, serta tampilan yang responsif. Bagian kerja tim. Yang pertama ada Miske sebagai koordinator dan full stack developer. Kemudian ada Marsha Olivia sebagai back-end. Saya sendiri sebagai front-end. Kemudian ada Christine sebagai back-end. Terakhir ada Sabrina sebagai UI UX design. Selanjutnya adalah alur aplikasi dalam bentuk flowchart. Sistem penjual dimulai ketika penjual menginputkan email dan password. Jika login tidak valid, akan kembali meminta untuk menginputkan email dan password. Namun, jika login valid, maka akan lanjut ke halaman dashboard penjual. Untuk pengelolaan produk, jika data tidak berhasil disimpan, maka akan kembali ke bagian pengelolaan produk. Namun, jika berhasil disimpan, maka sistem akan menampilkan produk, kemudian sistem akan berakhir. Sistem pembeli dimulai ketika registrasi. Jika pembeli tidak punya akun, maka akan registrasi. Namun jika sudah memiliki, maka akan lanjut ke bagian login. Di bagian login, jika login tidak valid, maka akan kembali ke halaman login. Dan jika login valid, maka akan lanjut ke halaman utama. Setelah itu, pembeli bisa menggunakan fitur pencarian, masukkan produk ke keranjang, kemudian memesan produk. Setelah itu, pembeli akan mendapatkan resi. Sistem pun selesai. Selanjutnya, wireframe rancangan tampilan aplikasi. Berikut adalah keseluruhan rancangan tampilan aplikasi jual beli skincare yang akan kami buat. Dimulai dari pojok kiri atas, home before login, home, shop, about, kontak, kemudian detail produk, my cart, dan terakhir checkout. Selanjutnya, luaran berupa rancangan aplikasi. Di sebelah kiri adalah tampilan pertama ketika pengguna memasuki website aplikasi jual beli skincare. Ketika pengguna mengklik fitur login, maka pengguna akan diarahkan ke halaman selanjutnya seperti pada gambar di sebelah kanan. Di sini pengguna akan diminta untuk mengisi email, full name, username, dan password. Ketika sudah masuk, pengguna akan diarahkan ke homepage seperti pada gambar di sebelah kiri. Selanjutnya, pengguna dapat melihat berbagai jenis produk pada bagian shop, seperti pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya, ada about di sebelah kiri, menampilkan informasi tentang aplikasi kami. Dan di sebelah kanan adalah tampilan kontak untuk menghubungi jika ada saran dan keluhan dari pengguna. Lalu pengguna dapat melihat lebih detail produk yang ingin dibeli. Terdapat nama, harga, dan deskripsi dari produk. Di sebelah kanan adalah tampilan My Cart atau keranjang saya ketika pengguna telah memasukkan produk yang ingin dibeli. Lanjut, yang terakhir merupakan tampilan ketika pengguna akan melakukan pemesanan. Di tahap pemesanan ini dapat dilihat ada alamat pengguna, opsi pengiriman, pesan untuk penjual, jumlah dan rincian pembayaran. Dan terakhir pengguna melakukan pemesanan. Selanjutnya, histori pelaksanaan proyek.
Yang pertama itu dimulai tanggal 26 Agustus hingga 30 Agustus kami melakukan kick-off PBL, kemudian membentuk kelompok dan membagi tugas dan peran anggota kelompok. Kemudian pada tanggal 9 September hingga 13 September, kami menentukan judul proyek, menyusun RPP, diskusi konsep dan alur aplikasi, serta mengisi backlog dan logbook pada siap PBL. Selanjutnya, di tahap planning pada tanggal 16 September sampai 20 September, kami melakukan presentasi rencana pelaksanaan proyek setiap tim PBL dan mendapatkan evaluasi serta feedback oleh Manpro terkait aplikasi dan rencana yang kami susun. Kemudian, selanjutnya pada tanggal 21 September hingga 25 September, kami memperbaiki RPP serta mendapatkan barcode dari Manpro untuk RPP final. Selanjutnya tahap analisis, itu tanggal 26 September hingga 30 September. Kami melakukan pembagian tugas, lalu menyusun alur atau flowchart aplikasi, membuat draft tampilan ataupun wireframe aplikasi, serta menyusun analisis kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Selanjutnya, implementasi. Kami menyusun draft laporan mid-semester dan memulai implementasi dengan tampilan HTML dan CSS itu pada tanggal 1 Oktober hingga 9 Oktober 2024. Dan yang terakhir, kami sudah di tahap menyusun draft laporan mid-semester, serta menyusun presentasi mid-semester dan video evaluasi mid, dan mendapatkan feedback oleh Manpro itu pada tanggal 10 Oktober hingga 19 Oktober 2024. Kemudian masuk di tahap rencana penyelesaian proyek. 1. Pengembangan front-end dan back-end. Front-end fokus pada implementasi desain dari wireframe ke kode nyata. Bahasa yang kami gunakan ialah HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian ada back-end untuk menangani logika bisnis seperti pemrosesan pesanan, manajemen pengguna, dan pembayaran. Bahasa yang kami gunakan ialah PHP. Dan yang terakhir database, untuk menyiapkan database sebagai penyimpan data pengguna, produk, transaksi, dan sebagainya. Bahasa yang kami gunakan ialah MySQL dan servernya Apache. Yang kedua, integrasi figur utama. Yang pertama, manajemen produk, tambah, ubah, ataupun hapus produk dengan kategori dan deskripsi lengkap. Selanjutnya, user authentication, yaitu sistem register atau login untuk pengguna dan admin. Selanjutnya, keranjang belanja dan checkout, fitur My Cart, dan alur checkout yang mudah dipahami dan intuitif. Tahap selanjutnya ialah pengujian aplikasi. Seperti uji setiap fitur apakah sesuai fungsinya atau tidak. Dan yang terakhir, peluncuran aplikasi. Setelah menguji aplikasi dan aplikasi berjalan sesuai yang kami harapkan, maka akan dilakukan marketing dan promosi melalui poster yang akan kami buat untuk menarik khalayak umum mengunjungi website kami. Demikianlah presentasi dari tim PBL kelompok 5. Terima kasih.